Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan dan He Lan melakukan perjalanan ke gua surga langit berbintang. Tujuannya adalah untuk berburu kelelawar bintang iblis. Namun dalam perjalanan, rupanya mereka bertemu dengan dua orang Gu Immortal yang kebetulan juga ada di sana. Mereka adalah Gu Immortal peringkat 6 Wan Xiang dan Gu Immortal peringkat 7 Xi Lei. Memang, jika harus berhadapan dengan mereka berdua secara langsung, tentu itu akan sangat merepotkan. Maka, pada akhirnya Fang Yuan dan He Lan memutuskan untuk tetap menjaga jarak, sambil terus menggunakan Gu untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Lalu, ketika mulai mengikuti kedua orang itu, Fang Yuan dan He Lan, keduanya panen besar. Mereka mendapatkan 10 binatang buas kuno dan 1 binatang buas kuno terpencil yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Xi Lei. Ini adalah panen yang besar, dan sekarang mereka masih terus mencari kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Target mereka berikutnya adalah pohon daging yang baru saja dikalahkan. Namun mereka harus tetap berhati-hati. Pasalnya, Wan Xiang juga kini ikut menjaga jarak untuk menghindari pertarungan. Sementara Xi Lei sendiri kini tengah dalam pertarungan sengit melawan naga zombie. Dengan situasi ini, baik Fang Yuan ataupun He Lan harus ekstra hati-hati dan tidak boleh sampai menarik perhatian dari Wan Xiang ataupun Xi Lei. Lalu apa yang akan terjadi? Mari lanjutkan kisah hidup Fang Yuan di part 151. Di awal part kali ini, Xi Lei kembali ditembaki dengan api biru milik naga zombie, sampai membuat Xi Lei terpental jauh dan menerima kerusakan yang tidak sedikit. Situasi Xi Lei sungguh tidak menguntungkan. Jika dia terus menahan diri seperti ini, maka mungkin nyawanya lah yang akan jadi taruhan. Sementara di sisi lain, He Lan terus mengawasi pertarungan itu dan dia menyadari asal-usul dari sang naga zombie. Naga itu sungguh luar biasa. Ketika dia masih hidup, seharusnya dia adalah naga dari jalur angin. Dan sekarang setelah menjadi zombie, dia tidak hanya menguasai jalur angin, tetapi juga memiliki dao kegelapan yang memperkuat daya serangnya. Selain itu, dia juga memiliki Gu Immortal yang dapat meningkatkan kecepatan dan pertahanannya. Jelas, melawan naga itu bukanlah masalah yang mudah. Benar, ini seperti yang dirumorkan tentang kemampuan dari Putra Bintang 7. Dulu dia pernah mengembangkan gerakan pembunuh yang dapat memberikan efek kegelapan pada target yang ia kunci. Lalu, gerakan pembunuh ini memiliki jangka waktu yang sangat lama. Sungguh ini sesuai dengan yang dirumorkan, kata Fang Yuan menambahi. Xi Lei kini menjadi semakin gila. Dia terus menggunakan berbagai taktik dan teknik yang berbeda untuk mengatasi naga zombie. Namun memang ini bukanlah hal yang mudah. Selama ini, Xi Lei masih keras kepala dan menahan kekuatannya. Maka naga zombie itu dapat mematahkan serangannya dan justru balik melawan Xi Lei. Kini wajah He Lan memadat saat dia melihat pertarungan yang semakin intens. Gila, kekuatan tempur Xi Lei benar-benar melampaui perkiraanku. Jika aku yang ada di posisinya, aku mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari 5 tarikan nafas. Mendengar itu, Fang Yuan pun setuju. Bahkan dia sendiri juga mungkin hanya akan bertahan beberapa tarikan nafas lebih lama daripada He Lan. Namun pada akhirnya, baik dirinya ataupun He Lan memang tidak bisa dibandingkan dengan Xi Lei. Sekarang Fang Yuan memikirkan kondisi mereka dan dia berkata, melihat situasi ini, kita sepertinya tidak punya cara untuk mengambil pohon daging itu. Sepertinya kita harus mundur. He Lan pun mengangguk dan berkata, sama, aku juga berpikir demikian.
Karena bahkan jika kita tetap bertahan di sini, itu hanya akan meningkatkan resiko kita untuk ketahuan. Jadi sepertinya kita memang lebih baik mundur dulu ke tempat yang jauh lebih aman. Lalu kemudian mereka mencapai kesepakatan dan mundur secara diam-diam. Di sisi lain, Wan Xiang kini tampak berkeringat dingin sambil melihat pertarungan Si Lei. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Terlebih, sekarang mereka juga dikejar waktu sebelum celah kembali tertutup. Ini adalah satu-satunya kesempatan, dan mereka harus segera pergi ke aula untuk mendapatkan warisan yang ada di sana. Lalu, mata Wan Xiang terbuka lebar. Dia kini melihat Si Lei yang akhirnya menggunakan gerakan pembunuh immortal miliknya. Dia kini mengaktifkan domain medan perang berbatu, di mana tempat itu terisolasi dengan dunia luar, sehingga siapapun yang ada di dalam tidak akan bisa keluar, dan siapapun yang ada di luar tidak akan bisa masuk. Jackpot, kata Wan Xiang. Inilah kesempatan terbaik yang datang untuk dirinya. Inilah yang Wan Xiang pikirkan. Bagaimanapun, aula bintang ke-8 itu dijaga oleh 3 penjaga. Penjaga pertama adalah binatang buas kuno terpencil, yaitu babi surgawi. Lalu penjaga kedua adalah tanaman buas kuno terpencil, yaitu pohon daging. Dan yang terakhir adalah naga zombie. Kini ketiga penjaga itu sudah keluar, maka aula bintang ke-8 itu tidak lagi memiliki penjagaan. Setelah mempertimbangkan keadaan Si Lei, maka ini adalah waktu yang tepat untuk menyelinap masuk. Wan Xiang seketika dikuasai kerakusan. Dia segera terbang menuju aula bintang ke-8. Sementara di sisi lain, Fang Yuan dan He Loulan melihat Wan Xiang yang bergerak menuju aula bintang ke-8. Keduanya adalah orang yang pandai, maka proses berpikir mereka pun lebih cepat. Lalu, keduanya berkata di saat yang sama. Fang Yuan mengatakan, "Mari bertaruh." Sementara He Loulan mengatakan, "Apa kau berani bertaruh?" Mereka berdua memiliki pikiran yang sama, dan kemudian keduanya menyeringai. Mereka segera mengikuti Wan Xiang ke aula bintang ke-8 sambil terus menyembunyikan diri mereka. Pertarungan Si Lei terus berlanjut. Sementara di sisi lain, Fang Yuan kini sudah sampai di aula bintang ke-8 dan melihat bahwa pintu di depannya sudah terbuka. Pintu itu terbuka karena memang Wan Xiang sudah masuk terlebih dahulu. Lalu, keduanya pun masuk perlahan. Setelah mereka masuk, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat punggung Wan Xiang yang tampak tidak bergerak sedikit pun. Terlebih, ketika Wan Xiang kemudian berlutut dan memohon ampun. "Yang mulia abadi, tolong lepaskan aku." Melihat ini, Fang Yuan dan He Loulan mengerutkan kening. Keduanya saling bertukar pandang dan bergumam, "Yang mulia abadi?" Mereka pikir Wan Xiang sedang mengigau. Lalu saat mereka hendak berjalan dan menyembunyikan diri, sebuah suara masuk ke telinga mereka berdua dan berkata, "Kalian junior yang tidak punya sopan santun. Kalian berani menyinggungku yang mulia konstelasi bintang tanpa tahu apa yang kalian lakukan. Cepat berlutut." Kemudian aura Gu Immortal peringkat 9 seolah jatuh dan menekan mereka berdua sampai keduanya tidak mampu bergerak. Fang Yuan dan He Loulan terkejut setengah mati saat melihat sosok wanita yang muncul di depan mereka. Sementara itu, di sisi lain, saat ini di tanah terberkati Bai King, akhirnya sang putri terbangun dari mimpi panjangnya. Melihat itu, peri Bai King langsung berlari dan memeluk putrinya. "Putriku Huang Er, akhirnya kamu bangun, nak." "Ibu, maafkan aku yang membuatmu khawatir," kata Feng Jin Huang membalas pelukan dari ibunya. "Tidak apa-apa, nak. Selama kamu baik-baik saja dan tidak terluka,
itu tidak menjadi masalah. Sekarang, apakah kamu merasa ada yang salah pada tubuhmu? Tanya Bai Qing. Feng Jinhuang menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak. Hanya saja aku telah menemukan kegunaan sebenarnya dari Gu Abadi Sayap Mimpi. Dia bisa membawaku pergi ke alam mimpi." Alam mimpi? Bai Qing pun terkejut. Lalu, dia kemudian sekali lagi memastikan dengan bertanya pada putrinya, "Putriku, apakah kamu sungguh yakin? Apakah kamu sebelumnya sungguh berada di alam mimpi?" "Benar, Bu. Aku menggunakan sayap mimpi untuk pergi ke dunia mimpi. Di sana aku menemukan banyak bentuk kehidupan, dan aku juga bertemu dengan banyak orang. Tapi pertemuan yang paling berkesan itu adalah saat aku bertemu dengan seorang Master Gu yang memanggil dirinya dengan nama Kong Jue. Dia sering membunuh orang, membedah mereka, dan kemudian menghalangi jalanku. Karena aku takut, aku terus melarikan diri darinya. Sampai pada akhirnya aku bangun. Kalau aku tidak lari darinya, mungkin aku akan tertidur untuk waktu yang lebih lama lagi." Mendengar ini, ekspresi dari Bai Qing seketika berubah. Dia masih terdiam dan tidak bicara. Kemudian Feng Jinhuang bertanya, "Bu, ada apa?" Bai Qing menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata, "Putriku, kesempatanmu telah tiba. Dari ceritamu, aku bisa menyimpulkan bahwa kau sungguh memasuki alam mimpi. Karena orang yang kau temui itu adalah Kong Jue, salah satu dari 3 Grandmaster tertinggi dari jalur penyempurnaan. Selain Kong Jue, dulu ada Tian Nan dan juga leluhur rambut panjang. Ini adalah kesempatanmu." Mendengar itu, Feng Jinhuang seolah mendapatkan pencerahan. "Ah, pantas saja. Sebelumnya aku merasa kalau Kong Jue itu adalah nama yang tidak asing. Namun, aku ragu sebelumnya. Tapi rupanya dia adalah salah satu dari 3 Grandmaster tertinggi dari jalur penyempurnaan. Namun aku masih bingung, mengapa dia ingin menangkapku? Lalu, mengapa setelah aku bangun, aku seperti memiliki banyak pemahaman tentang jalur penyempurnaan. Bahkan saat aku mencoba memikirkan sebuah Gu, aku juga akan memikirkan resep dan langkah apa yang harus dilakukan untuk melakukan penyempurnaannya." Mendengar itu, Bai Qing kembali berkata, "Keberuntungan besar. Ini sungguh adalah keberuntungan besar untukmu. Sebelumnya, alam mimpi pernah muncul di dalam cerita Rensu, di mana saat itu jiwa es gelap utara yang mencoba membangkitkan Rensu. Secara tidak sengaja, dia telah memasuki alam mimpi dan hampir tertelan di dalamnya. Untung Gu Api yang adalah temannya membantu dia dan membangunkannya. Kalau tidak, pasti jiwanya akan tertelan di alam mimpi itu. Namun seperti kata pepatah, kesulitan yang besar akan membawa keuntungan yang besar pula. Setelah melalui pengalaman di dalam mimpi itu, orang yang berhasil kembali akan mendapatkan pemahaman berdasarkan tingkat pencapaiannya. Sama seperti yang telah kamu alami, kamu berhasil melewati beberapa tantangan dan kamu mendapatkan hadiah dalam rupa pemahaman. Bahkan jika alam mimpi itu terpisah dari dunia nyata, namun dari sana kamu dapat belajar dan meningkatkan pemahamanmu terhadap Dao surga dan bumi. Tapi tetap saja, keuntungan besar selalu dibarengi dengan bahaya yang besar juga. Maka kamu harus terus berhati-hati. Jika jiwamu terjebak di alam mimpi, kau tidak akan pernah bisa kembali. Di sisi lain, saat jiwamu ada di dalam mimpi, tubuh fisikmu pun akan dalam bahaya. Jika tubuh fisikmu mati, maka kau juga tidak akan bisa kembali dari alam mimpi. Ini adalah sebuah keuntungan, tetapi juga sebuah bahaya untukmu. Ingat pesan ibu,
Kau harus tetap hati-hati." Mendengar itu, Peng Jin Huang pun mengangguk. Kemudian kita kembali ke sisi Fang Yuan. Dia melihat Yang Mulia konstelasi bintang. Hal ini sungguh mengejutkan realitas pikiran mereka dan membuat keduanya kini tampak linglung. Bagaimanapun, Fang Yuan tahu bahwa Yang Mulia konstelasi bintang adalah salah satu dari 10 yang mulia di dalam sejarah Gu Master. Legenda dirinya pun terus diwariskan hingga saat ini. Dia adalah orang yang berbakat, pendiri dari jalur kebijaksanaan dan pencipta dari jalur bintang. Dia adalah generasi kedua yang memimpin pengadilan surgawi di benua tengah. Bahkan, setelah kematiannya pun dia masih menggunakan wasiatnya untuk melawan 3 yang mulia iblis serta melindungi pengadilan surgawi dari mara bahaya. Namun, bagaimana bisa sosok seagung itu berdiri di depan mereka sekarang? Helloulan menggertakkan gigi. Dia mencoba memahami semua keadaan ini. Sementara Fang Yuan, dia segera menemukan sebuah kejanggalan. Matanya bersinar terang. Perasaan ini adalah bagian dari alam mimpi, gumamnya. Berkat pengalaman di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan akhirnya bisa menemukan bahwa saat ini jiwanya itu sedang diseret masuk ke dalam alam mimpi. Jika dia terus berada di sini, dia akan semakin terlelap dan tidak akan bisa kembali lagi ke dunia nyata. Sesungguhnya sensasi yang Fang Yuan rasakan itu mungkin mirip dengan kita yang menyebutnya dengan nama ketindihan. Antara sadar dan tidak sadar, lalu kemudian kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita. Mungkin itulah yang membuat Fang Yuan langsung notice bahwa itu adalah alam mimpi, bukan tekanan aura dari peringkat 9. Fang Yuan kemudian berpikir, "Sial, aku harus segera keluar dari alam mimpi ini. Jika tidak, semua rencanaku akan berakhir di sini." Pupil mata Fang Yuan memadat. Dia berpikir bahwa meski dia harus berkorban, dia tetap harus bangun. Fang Yuan menggertakkan gigi, lalu kemudian mengirim sinyal ke punggungnya untuk meledakkan sayap kelelawar miliknya. Bagaimanapun, sayap kelelawar itu bukan bagian dari tubuh asli Fang Yuan dan merupakan hasil dari proses penyempurnaan Gu. Maka, Fang Yuan sendiri dapat menghancurkannya hanya dengan mengirimkan sinyal dari otaknya. Lalu, karena sayap ini ditransplantasikan, maka saat dia meledak, dia segera memberikan efek rasa sakit yang luar biasa pada Fang Yuan. Sehingga rasa sakit itulah yang kemudian menstimulus Fang Yuan untuk terbangun dari alam mimpi. Lalu seluruh pandangannya berubah dan Yang Mulia konstelasi bintang menghilang dari depan mata Fang Yuan. Seharusnya sekarang Fang Yuan sudah terbangun. Namun anehnya, dia kini justru melihat pemandangan yang berbeda. Tempat ini bukanlah aula bintang ke-8. Fang Yuan melihat sekeliling, dan di sana ada seorang Gu Immortal berjubah biru yang tampak menatap ke langit. Dia tertawa dan berseru, "Surga mengasihani aku. Aku putra bintang 7 akhirnya menggabungkan 7 ruang bintang menjadi 1. Aku berhasil membentuk gua surga langit berbintang. Aku sudah melewati rintangan besar dalam perjalanan kultivasiku, dan sekarang aku sudah selangkah lebih dekat dengan alam peringkat 9. Selangkah lagi. Ya, tinggal selangkah lagi." Gu Immortal ini rupanya adalah putra bintang 7, pemilik dari gua surga langit berbintang. Dia kini tampak sangat gembira. Namun karena itu, dia bahkan tidak menyadari akan keberadaan Fang Yuan. Kini mata Fang Yuan memadat. "Sialan, mengapa bukannya bangun aku malah terjebak di alam mimpi putra bintang ke-7?
Fang Yuan mengerutkan keningnya. Saat ini dia sudah tidak lagi punya sayap kelelawar untuk diledakkan. Lantas bagaimana cara dia untuk bisa keluar dari alam mimpi ini? Di tengah pikirannya itu, tiba-tiba Fang Yuan merasakan kegembiraan dari dalam dirinya. Fang Yuan tahu ini aneh. Dia sedang memikirkan cara keluar dan frustasi, tapi tiba-tiba dia merasa gembira. Sekali lagi Fang Yuan sadar, ini adalah efek dari alam mimpi, di mana emosi yang pekat di dalam alam mimpi itu dapat menular ke orang lain. Sama seperti kegembiraan yang dirasakan oleh putra bintang 7. Kegembiraan itu juga menular pada Fang Yuan. Dan dia pun merasa bahagia meski situasinya menjadi semakin buruk. Semakin lama Fang Yuan di sana, semakin dia tidak akan bisa melepaskan diri. Tapi apa yang harus dia lakukan? Dia sudah tidak punya sesuatu untuk memberikan stimulus rasa sakit pada tubuhnya sendiri. Sialan, pasti masih ada jalan. Fang Yuan menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Fang Yuan terkejut. Sebelumnya dia refleks mengepalkan tangan, sama seperti saat dia merasa kesal biasanya. Namun ada yang aneh, bahwa kali ini dia bisa merasakan tangan kanannya. Mata Fang Yuan bersinar. Dia sungguh gembira kali ini. Aku masih punya kesempatan. Bahkan jika putra bintang 7 ada di peringkat 8, namun aku harus tetap mencobanya. Atau aku tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Fang Yuan lalu mengangkat tangannya, dan sungguh itu terasa sulit. Namun dia melakukannya dengan susah payah. Bagaimanapun, rasanya beberapa sel saraf Fang Yuan tidak bisa bekerja secara optimal. Sehingga untuk mengangkat tangannya saja itu membutuhkan waktu. Singkat cerita, Fang Yuan berhasil mengangkat tangannya. Fang Yuan lalu meregangkan jarinya dan dia mulai mengumpulkan debu bintang. Debu bintang kini mulai menggumpal dan membentuk gumpalan cahaya bintang. Melihat ini Fang Yuan menyeringai. Namun kemudian tangannya terasa semakin kaku. Fang Yuan tahu bahwa dia harus segera menyelesaikan ini. Dia terus mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengumpulkan semua debu bintang di telapak tangannya. Gumpalan itu makin besar dan Fang Yuan akhirnya melepaskan serangan itu. Segera debu bintang bor es terbang ke arah punggung dari putra bintang 7. Bam! Tubuh putra bintang 7 seketika berubah seperti kaca yang kemudian terkena tembakan peluru itu dan hancur berkeping-keping. Seketika Fang Yuan merasa tubuhnya tidak lagi kaku. Kini dia bisa merasa lebih rileks dan kembali ke dunia nyata. Dalam pikirannya, Fang Yuan sendiri terkejut. Bagaimana serangannya itu dapat menghancurkan citra dari putra bintang 7 dengan mudah. Fang Yuan mulai merangkai seluruh kejadian yang ia alami selama di gua surga ini. Sejak dia datang, dia bahkan tidak melihat roh surgawi ikut campur dalam perjalanan mereka. Kemudian, sekarang citra putra bintang 7 dengan mudah ia hancurkan. Fang Yuan lalu kemudian terpikirkan sebuah kemungkinan. Namun sebelum dia menyebutkan kemungkinan itu, sebuah suara terdengar menggelegar di seluruh aula bintang ke-8. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Lalu sosok pria berkulit pucat dengan jubah biru keluar dari tengah aula bintang ke-8. Sosok inilah yang sebenarnya disebut sebagai putra bintang 7. Penampilannya kini seperti zombie. Lalu Fang Yuan kini menyadari bahwa semua sesuai dengan prediksinya. Alasan mengapa tidak ada roh suci yang menyerangnya, ataupun alasan mengapa citra putra bintang 7 di alam mimpi sangat rapuh. Rupanya, keduanya itu karena satu alasan,
yaitu putra bintang 7 yang saat ini belum mati, melainkan berubah menjadi zombie immortal peringkat 8. Bagaimanapun, selama pemilik tanah terberkati masih ada, maka tidak akan pernah muncul roh tanah. Ataupun kalau dalam kasus gua surga, selama pemiliknya masih ada, maka roh surgawi juga tidak akan muncul. Sekarang, putra bintang 7 melihat keberadaan dari 3 orang penyusup di dalam tanahnya. Dia melihat Wan Xiang, He Laolan, dan tentu saja yang terakhir adalah Fang Yuan. Menyadari itu, Fang Yuan menggertakkan gigi dan dia bergumam, "Sial, aku harus segera pergi." Namun tentu saja dia tidak bisa pergi begitu saja. Bagaimanapun dia terikat dengan sumpah laut. Jadi, Fang Yuan tidak bisa meninggalkan He Laolan tanpa melakukan apapun. Setelah itu, Fang Yuan sekali lagi mengumpulkan cahaya bintang di tangannya dan kemudian menembakkannya ke arah punggung He Laolan. "Maafkan aku, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Jadi sadarlah," kata Fang Yuan yang kemudian mundur. Sementara, putra bintang 7 sekarang sudah bergerak dan maju menyerang ke arah Wan Xiang. Dia melepaskan sebuah pukulan keras yang diperkuat menggunakan gerakan pembunuh dari tingkat Gu Immortal. Jiwa Wan Xiang yang masih terjebak di alam mimpi tidak bereaksi. Dia bahkan tidak menggunakan Gu pertahanan. Maka pukulan itu langsung mengenai tubuh dari Wan Xiang. Lalu Wan Xiang dikirim terbang keluar aula bintang ke-8 hingga ribuan meter dan membentur pohon-pohon hingga pohon-pohon itu patah. Sementara putra bintang 7 kini kembali menyerang. Kali ini targetnya adalah He Laolan. Sayangnya sebelum putra bintang 7 itu bergerak, serangan Fang Yuan sudah lebih dahulu mendarat ke punggung He Laolan. Serangan itu memang dari tingkat fana, namun itu cukup memberikan rasa sakit yang menyengat. Kemudian, dengan rasa sakit itu, He Laolan dengan paksa dibangunkan dari alam mimpi. Segera, pemandangan yang mulia konstelasi bintang menghilang, dan He Laolan kini melihat putra bintang 7 yang bergerak ke arahnya. Jarak mereka masih sekitar 100 meter. Namun He Laolan merasakan rasa bahaya dari zombie ini. Jadi dia dengan segera mengangkat tangannya dan mengaktifkan Gu pertahanan. Dia kini menahan serangan itu. Efeknya, He Laolan terpental dan membentur dinding. Lalu kemarahan dari putra bintang 7 terus meningkat selagi dia menyadari bahwa He Laolan masih hidup. Putra bintang 7 bergerak lagi dan dia menyerang He Laolan. Namun kali ini, He Laolan memilih menghindar. Dia bergerak dengan cepat dan menghindari 5 hingga 6 serangan putra bintang 7 sebelum akhirnya He Laolan keluar dari aula bintang ke-8. He Laolan lalu bergerak dengan cepat ke arah hutan. Begitu melihat He Laolan keluar dari aula itu, Fang Yuan segera menyambutnya. Dia meraih tangan He Laolan dan berlari ke tengah hutan. "Cepat, hanya ini kesempatan kita." Zombie dari putra bintang 7 telah lama di dalam alam mimpi. Karena itu, sekarang kondisinya masih belum normal. Dia masih setengah linglung. Maka kita harus menggunakan kesempatan ini untuk mundur. Alam mimpi? Apa maksudmu yang mulia konstelasi bintang yang kulihat sebelumnya adalah penampilannya di alam mimpi? Tanya He Laolan. Benar. Mendengar ini, He Laolan tiba-tiba pusing. Tapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Punggungnya terasa nyeri. Tunggu. He Laolan kemudian menemukan bahwa di punggungnya ada bekas debu bintang yang menempel di bajunya. He Laolan menjadi geram. "Fang Yuan, beraninya kau menyerangku." Tapi Fang Yuan tanpa acuh dan berkata, "Diamlah, aku hanya berusaha menyelamatkanmu. Jika aku tidak menyerangmu, kau pasti masih terjebak di alam mimpi.
dan kau pasti sudah mati di tangan zombie itu. Fang Yuan kini terus menarik tangan Helloulan. Kini Helloulan tertegun. Meski sulit dipercaya, tapi itu semua pasti benar, karena mereka itu terikat sumpah laut. Jadi Fang Yuan tidak akan mungkin bisa menyerangnya tanpa alasan. Fang Yuan juga tidak bisa berbohong padanya. Karena sekali saja Fang Yuan punya niat membunuh yang ditujukan ke arah Helloulan, tentu itu akan membunuhnya lebih dahulu, karena dianggap melanggar sumpah. Jadi pada akhirnya, Helloulan mengerti akan perkataan dari Fang Yuan. Baiklah, lepaskan aku bisa bergerak sendiri, kata Helloulan sambil menarik tangannya. Setelah itu mereka berdua bergerak bersama. Namun Helloulan tampak bingung dan berkata lagi, aku akan mengingat kebaikanmu ini. Aku nanti akan memberimu kompensasi. Tapi, apa yang kita lakukan sekarang? Kita tahu bahwa keberadaan zombie Putra Bintang 7 adalah sebuah ancaman. Mengapa kau tidak langsung menggunakan Gu Perjalanan Abadi dan pergi dari tempat ini? Mengapa kita harus berlari? Diamlah sebentar, masih ada yang harus kita ambil, kata Fang Yuan yang memimpin pergerakan mereka berdua. Cacing-cacing lancang, beraninya kalian bermain di wilayahku. Kalian masuk tanpa izin, kalian pantas untuk mati. Suara dari Putra Bintang 7 menggelegar di seluruh wilayah itu. Dia saat ini terlihat sangat marah melihat semua kekacauan yang ada di sana. Saat ini yang menarik perhatian dari Putra Bintang 7 adalah domain batu milik Zile. Dia kali ini menjadikan domain itu sebagai sasaran dan mengabaikan Fang Yuan serta Helloulan. Kemudian Putra Bintang 7 mulai menyerang dengan gerakan pembunuh immortal miliknya. Namun pada serangan pertama ini tidak memunculkan efek apapun. Putra Bintang 7 menjadi semakin marah. Kali ini dia mengaktifkan dua gerakan pembunuh sekaligus. Lalu dia menyerang domain batu milik Zile. Setelah dua serangan gabungan ini, akhirnya domain dari Zile terlihat retak. Melihat ini, Putra Bintang 7 menyeringai. Dia tertarik bahwa kekuatan dari domain ini rupanya sangat kuat. Sementara itu, sekarang Fang Yuan menyadari kesempatan ini. Dia berkata, ini kesempatan kita akan mendapatkan jarahannya. Jarahan? Helloulan mengerutkan kening. Kemudian sampai pada akhirnya, keduanya itu tiba di sebuah tebing. Di depan mereka terlihat pohon yang tumbang dalam satu garis. Rupanya, itu adalah tempat pendaratan dari Wan Xiang yang sebelumnya dipukul oleh Putra Bintang 7. Wan Xiang membentur puluhan pohon hingga akhirnya tubuhnya jatuh di bawah tebing ini. Fang Yuan segera melompat ke bawah. Dia menggunakan beberapa gu dan diarahkan ke tubuh Wan Xiang. Ini adalah tubuh dari Lord Wan Xiang, Gu immortal dari jalur bintang, kata Helloulan yang tampak terkejut. Terlebih melihat dada dari Wan Xiang yang kini sudah berlubang dan dia juga sudah tidak bernyawa lagi. Fang Yuan berkata, inilah kekuatan dari serangan zombie Putra Bintang 7. Karena serangan ini, Wan Xiang tidak lagi terselamatkan. Jiwanya masih terkurung di alam mimpi, dan tubuhnya tidak akan bisa bertahan lama. Setelah beberapa tarikan nafas, aperturnya akan mengakar ke tanah dan membentuk tanah terberkati. Karena itu, kita harus memperlambat prosesnya, dan kita akan pindahkan ke tempat yang lebih aman. Karena itu sekarang bantu aku mendapatkan beberapa gu di surga kuning. Jangan sampai kau melewatkan satupun yang kutulis di sana. Fang Yuan kemudian memberikan gu jendela timur pada Helloulan. Mendengar itu Helloulan menggertakkan gigi. Dia tahu bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk banyak bertanya. Lalu dia segera memeriksa toko kuning melalui apertur miliknya. Selain itu, Helloulan juga menggunakan gu perspektif gerak untuk meminta bantuan dari perilisan
guna mendapatkan material yang dibutuhkan oleh Fang Yuan. Sementara di sisi lain, kini Putra Bintang 7 kembali menyerang domain batu milik Xilei, dan akhirnya domain batu itu pun hancur. Di sana, sang naga zombie kini sudah penuh dengan luka. Dia kehilangan esensi hidupnya dan akhirnya jatuh ke tanah. Ini adalah kemenangan dari Xilei. Namun rupanya dia tidak bisa bernafas lega sekarang, karena saat ini ada musuh yang jauh lebih kuat yang sudah menunggunya. Tubuh Xilei pun penuh dengan luka. Wajahnya pucat dan terlihat terengah-engah. Xilei sungguh tidak dalam kondisi terbaiknya sekarang. Dasar penyusup, kau harus mati. Putra Bintang 7 kembali melepaskan gerakan pembunuh miliknya ke arah Xilei. Melihat kekuatan yang meledak-ledak itu, Xilei segera mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya. Lalu batu-batu mulai berkumpul dan menyerang Putra Bintang 7 seperti hujan meteor. Kali ini gerakan pembunuh dari Putra Bintang 7 menghantam Xilei dan menembus dadanya. Sementara di sisi lain, hujan batu seukuran bukit menghantam tubuh Putra Bintang 7 dan kemudian menguburnya di dalam reruntuhan. Xilei segera menggunakan Gu Immortal dari jalur penyembuhan untuk mengobati lukanya. Namun, tidak mungkin Gu Immortal peringkat 8 kalah begitu saja. Kemudian, saat Xilei selesai menyembuhkan lukanya, batu yang mengubur Putra Bintang 7 pun pecah. Kini Putra Bintang 7 terlihat semakin marah dan dia mengeluarkan auman zombie yang mengerikan. Penampilan dari Putra Bintang 7 kini benar-benar berubah lagi. Jubah biru yang ia kenakan sebelumnya saat ini sudah berubah menjadi jubah bintang dengan berbagai warna yang cantik. Lalu dengan satu hentakan, Putra Bintang 7 menghilang dan kemudian muncul di depan Xilei dengan pukulan yang keras. Untung Xilei memiliki respon yang bagus. Dia menggunakan Gu Immortal tipe pertahanan untuk menahan pukulan itu. Namun karena serangannya yang terlalu kuat, Gu Immortal itu pun bahkan hampir hancur. Sialan, gerakannya semakin menyakitkan. Xilei seolah menelan pil pahit. Kembali Xilei menyerang dan Putra Bintang 7 tidak membiarkannya. Pertarungan mereka kembali menjadi semakin intens. Pukulan berbalas pukulan. Sementara di sisi lain, Helloulan tampak semakin khawatir dengan situasi mereka sekarang. Cepatlah, situasinya semakin merepotkan. Oke, saat ini semua sudah terkendali. Namun kita hanya punya waktu 7 menit sebelum apertur abadi milik Wan Xiang menyatu dengan tanah. Kata Fang Yuan yang kemudian meminta Helloulan untuk memasukkan Wan Xiang ke dalam aperturnya. Cepat, sebelum mereka menyadari kita. Sembunyikan mayat itu. Lalu kemudian kembali terdengar auman dari Putra Bintang 7. Kali ini dia menggunakan keuntungan teritorinya dan menggerakkan para binatang buas kuno dan binatang buas kuno terpencil untuk mulai menyerang Xilei serta Fang Yuan dan Helloulan. Namun semua sudah terlambat. Saat ini Helloulan sudah masuk ke dalam apertur Fang Yuan dan Fang Yuan mengaktifkan Gu Perjalanan Abadi. Xilei yang merasakan fluktuasi dari Gu Perjalanan Abadi menoleh. Dia melihat ke arah Fang Yuan. Dia melihat zombie berlengan 8 yang kemudian berubah menjadi cahaya hijau dan melesat seperti bintang jatuh. Xilei sendiri tampak menggertakkan gigi. Bajingan, itu Gu Perjalanan Abadi. Zombie immortal itu Fang Yuan. Mata Xilei menyala. Dia sangat marah. Namun kali ini dia sepertinya harus menahan itu karena situasinya sendiri semakin berbahaya. Xilei memutuskan untuk mengambil jarahannya lalu kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Sekarang Xilei berlari ke arah pohon daging. Dia segera memasukkan pohon daging itu ke dalam apertur miliknya. Lalu
Saat itu, 2 ekor anjing binatang buas kuno sudah ada di depannya. Silei dipukul dengan kaki mereka. Namun, Silei tidak terlalu mempermasalahkan itu. Silei langsung berbalik dan pergi menuju babi surgawi. Dia menyentuhnya dan hendak memindahkannya ke dalam apertur miliknya. Namun, saat tangannya menyentuh babi surgawi itu, tiba-tiba babi itu menghilang. Melihat ini mata Silei memadat. Dia sungguh terkejut. Lalu di saat berikutnya, pilar bintang jatuh dan menghantam tubuh Silei. Serangan itu berasal dari putra bintang 7. Untungnya, Silei cukup cekatan. Dia kembali bertransformasi dan menjadi raja kera yang sesungguhnya. Kulitnya berwarna kuning keemasan dengan ukuran tubuh yang lebih dari 10 meter. Berkat tubuh ini, Silei mampu bertahan dari serangan putra bintang 7. Namun, dia tetap menanggung luka. Ada darah yang mengalir di sudut bibirnya. Silei sekali lagi melompat. Dia berlari ke arah mayat kelelawar bintang iblis. Namun kali ini, ada banyak binatang buas kuno dan binatang buas kuno terpencil yang mengejar Silei dan menghadangnya. Silei kini dikepung dari segala arah. Kemudian dengan seluruh kekuatannya, Silei mengayunkan tangan dan menyingkirkan para binatang buas kuno itu. Meskipun dia harus membayar harga yang mahal. Silei kali ini sungguh berjuang mati-matian untuk mencapai tempat di mana kelelawar bintang iblis yang sebelumnya dibunuh. Namun sayang sekali, begitu dia sampai sana, lagi-lagi kelelawar bintang iblis menghilang. Semua itu hanyalah sebuah ilusi. Mata Silei memadat. Dia tidak pernah mendengar trik seperti ini sebelumnya. Tapi dia tahu bahwa semua ini adalah kerjaan Fang Yuan. Silei kembali mencoba ke tempat berikutnya. Namun sayang sekali, semua binatang buas kuno yang ia telah bunuh kini sudah menghilang. Bajingan kau Fang Yuan. Lihat saja, kau pasti akan membayar semua ini. Silei sungguh dipenuhi dengan amarah. Lalu saat ini, dia hanya bisa melarikan diri. Dia pergi melalui celah yang ia gunakan untuk masuk sebelumnya. Melihat kepergian dari Silei, putra bintang 7 pun meledak dengan penuh amarah. Para cacing ini sungguh berani mengacak-acak tempat tinggalku. Lihat saja, aku pasti akan menghabisi kalian di masa depan, kata putra bintang 7 dengan penuh amarah. Sementara itu di sisi lain, saat ini cahaya hijau muncul di sebuah gua bawah tanah. Saat cahaya itu menghilang, Fang Yuan muncul di sana. Dia kemudian mengeluarkan Hello Land dari dalam apertur miliknya. Ini di mana? Tanya Hello Land. Tempat ini dinamakan Earth Abyss, jawab Fang Yuan. Earth Abyss? Hello Land kembali ingat. Ada sebuah tempat yang dinamakan Earth Abyss. Tempat ini adalah dunia bawah tanah yang ada di benua tengah. Ukurannya sangat besar dan memiliki puluhan lapisan. Sementara setiap lapisannya sendiri dapat memiliki luas hingga ratusan ribu kilometer persegi. Tempat ini memiliki banyak sekali terowongan dan juga dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup, mulai dari organisme kecil hingga binatang buas kuno dan juga manusia. Tunggu, bukankah tempat ini adalah markas dari sekte jiwa kuno di benua tengah? Kenapa kita kemari? Hello Land tampak bingung. Jangan khawatir, kedalaman Earth Abyss itu jauh di luar ekspektasi orang. Bahkan setelah sekte jiwa kuno menghabiskan ribuan tahun, mereka hanya bisa tinggal di lapisan ke-18. Para elit mereka saja hanya mampu mencapai lantai 27, dan para Gu Immortal hanya mampu menginjakkan kaki di lantai 36. Selama kita menempatkan tanah terberkati di lapisan ke-40, maka tidak akan ada yang perlu kita khawatirkan, kata Fang Yuan dengan santai. Apa? Lapisan 40? Sebelumnya aku dengar bahwa sekte jiwa kuno telah melakukan eksplorasi secara menyeluruh.
Dan tempat ini hanya memiliki 36 lantai, kata He Laolan. Haha, jelas mereka tidak mampu pergi lebih dalam. Lagi pula, mereka memang tidak kompeten. Pada dasarnya, Earth Abyss itu tidak mungkin hanya berhenti di lantai 36. Fang Yuan mencibir. Fang Yuan sendiri kembali mengingat, di kehidupan sebelumnya, dia adalah salah satu orang yang melakukan eksplorasi di tempat ini. Ketika itu, gelombang besar muncul di Earth Abyss dan menyebabkan banyak kerusakan. Lalu ditambah dengan kondisi benua tengah yang tidak baik-baik saja saat perang, maka kemudian banyak kekuatan yang mulai berhimpun dan melakukan penjarahan di Earth Abyss. Bahkan, para masterku dari jalur kebenaran dan dari jalur iblis bekerja sama untuk mendapatkan sumber daya di Earth Abyss. Lalu berkat kerjasama itu, mereka akhirnya bisa mencapai lantai 107. Itu adalah perjalanan terjauh yang Fang Yuan lakukan. Lalu, sebelum Fang Yuan meledakkan diri dan mereset waktu, dia sempat mendengar bahwa penjelajahan di Earth Abyss telah mencapai lantai 170. Dengan kata lain, apa yang dicapai oleh Sekte Jiwa Kuno itu masihlah di permukaan. Sudah, sekarang ikuti aku saja, kata Fang Yuan yang kembali menggunakan Gu untuk melakukan kamuflase. Mereka berdua kini berjalan terus dan melewati banyak orang, tanpa ada satupun yang menyadari kehadiran mereka. Sampai setelah beberapa menit, mereka pun tiba di lantai 36. Fang Yuan berkeliling dan menemukan satu tempat yang ia cari. Fang Yuan berkata, gunakan kekuatanmu di sini. He Laolan menggunakan jalur kekuatannya dan menumbuk tempat itu. Segera kawah sebesar 6 meter pun terbentuk. Fang Yuan berkata lagi, lanjutkan. He Laolan terus memukul lagi, dan setiap pukulannya mengakibatkan getaran dan gempa bumi. Namun tenang saja, tidak ada yang akan curiga, karena memang tempat ini ada di dalam bumi. Maka gempa itu adalah hal yang normal. Jadi orang-orang dari Sekte Jiwa Kuno pun tidak tampak panik. Kemudian, sampai pada akhirnya, He Laolan menyelesaikan tugasnya dan tanah itu pun runtuh. Kali ini, untuk pertama kalinya, lapisan ke-37 telah terbuka. Ayo bergegas, kita harus mencapai lantai ke-40, kata Fang Yuan. Tunggu, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Tanya He Laolan. Namun kali ini Fang Yuan memilih untuk tidak menjawab dan hanya diam. Bagaimanapun, dia tidak bisa berbohong, jadi Fang Yuan memilih untuk tidak menjawab saja. Keputusan ini tidak dianggap sebagai sebuah kebohongan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di lantai ke-40. Fang Yuan segera meminta He Laolan untuk meletakkan mayat dari Wan Xiang. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, Ki Bumi meledak dan tubuh Wan Xiang pun melebur. Ini adalah penyatuan dari tanah terberkati dengan tanah dari dunia. Cahaya bintang terus bersinar selama beberapa menit. Sampai pada akhirnya, cahaya itu menghilang dan tanah terberkati pun terbentuk. Kemudian, di sana muncul sebuah gerbang dari ketiadaan. Gerbang ini adalah pintu masuk menuju tanah terberkati. Setelah itu Fang Yuan dan He Laolan pun kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam tanah terberkati itu, mereka mengawasi sekitar. Tempat itu adalah tanah terberkati dari jalur bintang. Maka ada banyak tumbuhan dan hewan yang memiliki elemen bintang hidup subur di sana. Bahkan, rumput pecahan bintang yang dulu pernah ditanam Fang Yuan kini tumbuh subur di sana. Padahal sebelumnya, Fang Yuan harus menanamnya di awan. Sementara di tempat ini, rumput itu dapat ditanam langsung di tanah. Sungguh ini adalah pemandangan yang luar biasa. Tapi, Fang Yuan juga menyadari sesuatu, bahwa di sana ada bekas pertarungan yang belum hilang. Fang Yuan berkata, sepertinya Wan Xiang sebelumnya telah mengalami pertarungan sengit. Benar,
Tiba-tiba sebuah suara menyahut dan Fang Yuan sendiri tidak terkejut. Dia tahu bahwa itu pasti adalah roh tanah dari Wan Xiang. Roh tanah itu berkata lagi, "Jika bukan karena tubuh utamaku terluka parah oleh Song Xixing, aku tidak akan mungkin mengungkapkan metodeku untuk pergi ke gua surga pada Silei." Mendengar itu, Fang Yuan dan He Laolan melihat bahwa di sana ada seorang anak kecil yang mengenakan pakaian berwarna biru dan tampak sangat bijak. Anak ini adalah roh tanah yang terbentuk dari wasiat milik Wan Xiang. "Aku roh tanah, bintang Lord Wan Xiang," kata roh tanah itu memperkenalkan diri. "Oh, roh tanah, apa kau masih mengingatku?" tanya Fang Yuan. Di situ Fang Yuan basa-basi dan mendapatkan respon dari roh tanah. Meskipun agak dingin, sebenarnya roh tanah itu cukup baik. Fang Yuan lalu bertanya lagi, "Roh tanah, kau jelas akan kesulitan untuk mengurus seluruh tempat ini. Bagaimana jika kau berlindung di bawah salah satu dari kami?" Mendengar itu roh tanah mengerutkan kening dan berkata, "Benar saja, melindungi tempat ini tanpa bantuan itu sungguh sulit. Tapi aku memiliki kondisiku sendiri. Bagaimanapun, aku hanya akan tunduk pada tuanku. Hanya tuanku yang bisa membantuku. Jika kalian memang ingin menjadi tuanku, maka aku punya satu syarat." Fang Yuan berkata, "Tolong katakan." Roh tanah itu bicara lagi. "Alasan utama kematianku, semua itu karena Song Xixing. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berakhir menyedihkan seperti ini. Maka, siapapun dari kalian yang bisa membawa kepala dari Song Xixing padaku, maka dialah yang akan menjadi tuanku." Kepala Song Xixing, pupil He Laolan menyipit. Dia tertawa getir. Bagaimanapun dia tahu Song Xixing adalah mantan murid dari Sekte Dermaga Naga. Dia sebelumnya mendapatkan warisan dari leluhur Laut Darah dan enggan memberikannya pada sekte. Akhirnya dia menjadi pengkhianat dan berkultivasi seorang diri. Sekarang dia masih di peringkat 7, tapi kekuatannya itu tidak dapat diremehkan. Sebelumnya Sekte Dermaga Darah sempat mengirimkan 7 orang Ku Immortal, namun 2 diantaranya mati dan 3 orang lagi cacat setelah bertarung dengan Song Xixing. Ini adalah harga yang mahal untuk melawan Song Xixing ataupun untuk mendapatkan tanah terberkati ini. Jujur saja, dengan kemampuan mereka, membunuh Song Xixing itu adalah hal yang mustahil. Lalu, Fang Yuan kemudian berkata, "Jika memang itu maumu, maka aku akan mencobanya. Ya, kau harus melakukan yang terbaik. Karena kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi akan segera terbentuk. Jika tanah ini runtuh, pada akhirnya, bahkan jika kalian memenuhi syarat ini, itu tidak akan ada gunanya." Mendengar itu, Fang Yuan berkata, "Jika kau memang terjepit oleh waktu, mengapa kau tidak meminta bantuan kami saja?" "Tidak, aku tidak mau Ku Immortal dari luar tinggal lama di sini. Maka setelah 7 menit kalian akan dikeluarkan," kata roh tanah. Itu adalah salah satu prinsip yang dipegang oleh Wan Xiang selama hidupnya. Maka roh tanah ini juga memegang prinsip yang sama. Bahkan dia jauh lebih kaku. Setelah itu Fang Yuan pun berkata, "Baiklah jika memang itu maumu, kau harus berhati-hati." Roh tanah lalu menjawab, "Tenang saja, aku akan menjaga diriku. Lagi pula, selain meminta bantuan kalian, aku akan mengunggah sayembara ini ke toko kuning. Yang pertama memenuhi syarat, tentu akan menerima hadiah dariku dan menjadi tuanku." Mendengar ini Fang Yuan menyahut, "Apa kau sungguh akan melakukannya? Apa kau tidak takut tertipu oleh Ku Immortal yang licik? Jika mereka sampai mengetahui lokasimu, maka tanah terberkati ini bisa saja hancur." Roh tanah lalu menjawab, "Tenang saja, aku tidak sebodoh itu." Setelah mendengar itu, maka kemudian Fang Yuan dan He Laolan segera pergi meninggalkan tanah terberkati itu dan kembali ke dunia luar.
Setelah mereka keluar, pintu yang sebelumnya terbentuk kini perlahan menghilang. Tempat itu menjadi tempat pintu masuk dari tanah terberkati ini, namun tidak akan ada yang menyadarinya. Karena memang tanah terberkati itu terpisah dengan dunia luar. Setelah itu, Helloulan kembali masuk ke dalam apertur Fang Yuan, dan kemudian mereka berdua kembali ke Gunung Danghun menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Nah, sekian dulu cerita untuk hari ini. Terima kasih untuk yang mendengarkan sampai akhir, dan kita akan sambung lagi di video berikutnya. See you again dan bye.